Selamat datang. Hari ini kita akan membedah revolusi gula Thailand. Lebih dari sekedar komoditas, kita akan melihat bagaimana strategi, inovasi, dan cetak biru teknologi telah membawa Thailand mendominasi agrikultur global dan mengamankan posisi di puncak rantai pasok pangan dunia. Saat ini, Thailand berdiri kokoh sebagai eksportir gula terbesar kedua dan produsen tebu terbesar keempat di dunia. Kekuatan ini tidak muncul begitu saja. Keberhasilan ini dikendalikan oleh infrastruktur riset yang mumpuni di bawah Department of Agriculture yang membentang dari Chiang Mai hingga Songhol untuk memastikan kualitas terbaik dari hulu. Meski tebu hanya menempati 6% dari total lahan pertanian, dampak makroekonominya sangat masif. Dengan persebaran strategis di wilayah tengah, utara, dan timur, industri ini menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan dan stabilitas ekspor nasional. Untuk menyerap hasil panen yang melimpah, infrastruktur penggilingan terus diekspansi secara agresif. Dari 46 pabrik di tahun 2010, Thailand memproyeksikan 62 pabrik pada tahun 2027, dengan kapasitas giling mencapai 1,2 juta ton per hari. Ini adalah skala industri yang sangat masif. Namun perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Industri menghadapi tantangan absolut dari anomali iklim ekstrim. Di sisi lain, dinamika ekonomi memaksa petani bersikap rasional dalam memilih antara menanam tebu atau singkong, berdasarkan biaya operasional dan margin keuntungan per hektar. Data membuktikan bahwa perluasan lahan saja tidak cukup. Pada periode 2020, produksi jatuh drastis hingga titik kritis 66 juta ton akibat defisit curah hujan. Krisis ini menjadi titik balik bagi Thailand untuk bergeser secara radikal dari ekstensifikasi lahan menuju ketahanan agronomi. Merespons krisis tersebut, industri memutar haluan. Fokus utama kini bukan lagi mencari lahan baru, melainkan intensifikasi dan teknologi. Melalui penciptaan varietas super, rekayasa genetika, dan sistem irigasi cerdas, Thailand bertekad memaksimalkan hasil di setiap jengkal lahan yang ada. Inilah sang juara, varietas Khon-Kaen 3. Varietas ini telah mendefinisikan ulang standar produktivitas dengan lonjakan adopsi hingga 90%. Dengan potensi hasil hingga 136 ton per hektar dan kadar gula yang sangat tinggi, KK3 adalah jawaban atas tantangan cuaca ekstrim. Ketahanan di tengah kekeringan dipastikan melalui presisi. Penggunaan drip irrigation dan teknik mulching dilakukan untuk menjaga kelembapan tanah secara radikal. Ditambah dengan manajemen nutrisi berbasis data, setiap tetes air dikelola untuk memastikan kelangsungan hidup tanaman tebu. Menuju tahun 2027, Thailand mengadopsi model ekonomi BCG, Bio, Sirkular, dan Green. Ini adalah ekosistem yang mengintegrasikan inovasi varietas, mekanisasi, dan teknologi makro untuk mencapai efisiensi tinggi, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Prinsip sirkularitas diwujudkan melalui kebijakan nol limbah. Sisa panen kini menjadi aset berharga, mulai dari ekstraksi gula, biomasa untuk pembangkit listrik, hingga etanol sebagai bahan bakar terbarukan. Selain itu, transisi ke mesin pemanen otomatis secara konsisten menekan emisi karbon. Masa depan ladang tebu kini ada di era digital. Dengan pengawasan berbasis satelit secara real-time dan decision support system, petani dapat mengoptimalkan keputusan panen. Fasilitas smart greenhouse juga memastikan pemuliaan tingkat lanjut tetap berjalan tanpa gangguan cuaca. Sebagai penutup, keberhasilan Thailand adalah hasil sinergi antara kebijakan pemerintah, riset unggul, dan agilitas petani. Thailand tidak hanya sekadar memproduksi gula, mereka telah membangun ekosistem yang hijau, sirkular, dan tahan banting. Dominasi global ini dipastikan akan tetap kokoh di masa depan. Terima kasih.